sini ingin mempromosikan di sini ingin mengenalkan tentang lagu daerah dan musik tradisional. Alat musik. Alat musik tradisional adalah sebuah instrumen musik atau alat musik yang berkembang pada suatu daerah dan sudah berkembang secara turun-temurun. Alat musik tradisional diciptakan pada daerah tertentu, sehingga alat musik satu wilayah dengan wilayah lainnya pasti berbeda. Contohnya ada 1. Angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat, khususnya daerah Sunda. Daerah ini memiliki budaya agraris dan angklung sering digunakan dalam upacara-upacara pertanian seperti ritual panen dan kegiatan terkait padi. Sejarah angklung dapat ditelusuri hingga masa kerajaan Sunda di mana angklung digunakan dalam upacara pemujaan kepada Nyai Sri Pohaci atau Dewi Sri dan Dewi Padi. Dalam tradisi Sunda, angklung diyakini dapat mengundang Dewi Sri untuk memberikan berkat dan kesuburan pada tanaman padi. Nama angklung berasal dari bahasa Sunda yaitu angkelung, angklelungan, yang berarti gerakan pemain angklung dan suara kelung yang dihasilkannya. Ada beberapa jenis angklung, termasuk angklung tradisional, angklung modern, angklung gubrak, dan angklung kanekas. Angklung modern biasanya menggunakan notasi diatonis, sedangkan angklung tradisional menggunakan notasi pentatonis. Angklung, alat musik tradisional Sunda, menyimpan filosofi mendalam tentang harmoni, kerjasama, dan keberagaman. Angklung yang dimainkan secara kolektif melambangkan pentingnya sinergi dan kebersamaan untuk menghasilkan musik yang indah. Filosofi ini juga mencakup nilai-nilai gotong royong dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama. Angklung memiliki beberapa fungsi baik dalam konteks tradisional maupun modern. Secara tradisional, angklung digunakan dalam upacara adat seperti upacara panen, ritual keagamaan, untuk memohon kesuburan, dan sebagai hiburan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Kini angklung juga dimainkan dalam pertunjukan seni, acara budaya, pendidikan, dan bahkan sebagai alat diplomasi budaya. 2. Gamelan. Gamelan adalah alat musik tradisional Indonesia, terutama Jawa, yang memiliki fungsi dan filosofi yang kaya. Secara umum, gamelan berfungsi sebagai sarana hiburan, mengiring berbagai pertunjukan seni seperti tari dan wayang kulit, serta memainkan peran penting dalam ritual keagamaan dan upacara adat. Kata gamelan sendiri berasal dari kata gamel yang berarti memukul atau menabuh. Gamelan sudah dikenal di Jawa sejak abad ke-5 Masehi, dengan bukti adanya relief di Candi Borobudur dan Prambanan. Gamelan kemudian berkembang besar pada zaman Kerajaan Majapahit, bahkan menyebar ke daerah lain seperti Jawa, Bali, dan Sunda. Dalam mitologi Jawa, gamelan diciptakan oleh Sang Hyang Guru Eka Saka, dewa yang menguasai seluruh tanah Jawa, yang istananya di Medangkalmulan Gunung Lawu. Pertama-tama, Sang Hyang Guru menciptakan gong untuk memanggil para dewa. Kemudian, gong menjadi 2. Lalu disusul satu set gamelan. Gamelan bukan hanya sekedar alat musik, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya Jawa yang kaya dan kompleks. Gamelan memiliki nilai filosofi yang kuat dan menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual. Filosofi di balik gamelan mencakup nilai-nilai spiritual, sosial, dan moral yang mendalam, yang mencerminkan kehidupan masyarakat Jawa. 3. Kolintang. Kolintang adalah alat musik tradisional Minahasa yang memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan keharmonisan alam dan kehidupan masyarakat setempat. Nama kolintang sendiri berasal dari bunyi tong, yaitu nada rendah, dan ting, nada tinggi, serta tang yang berarti nada tengah yang dihasilkan saat dimainkan, yang kemudian menjadi nama alat musik tersebut. Alat musik ini dimainkan secara ansambel dan digunakan dalam berbagai acara adat, pertunjukan, dan kegiatan budaya di Minahasa. Asal-usul kolintang dikaitkan dengan sebuah cerita rakyat tentang seorang gadis bernama Lintang yang pandai menyanyi dan seorang pemuda bernama Makasika. Makasika harus mencari alat musik yang bunyinya lebih merdu dan seruling emas untuk memenangkan hati Lintang. Kolintang memiliki beberapa filosofi, diantaranya 1. Keharmonisan alam, 2. Kekuatan leluhur, dan 3. Persatuan dan kesejahteraan. 4.
Ketipung. Ketipung adalah alat musik ritmis tradisional Indonesia, khususnya dari Jawa Timur, yang menyerupai gendang namun lebih kecil. Alat ini terbuat dari kayu dan memiliki fungsi sebagai pengiring ritmis dalam berbagai genre musik, seperti keroncong, dangdut, dan Melayu. Asal-usul dan perkembangan. Variasi kecil gendang. Ketipung merupakan variasi kecil dari gendang dengan ukuran yang lebih kecil. Gendang dalam sejarah. Gendang yang merupakan induk dari ketipung memiliki sejarah yang panjang dalam tradisi musik Indonesia. Perkembangan. Dalam perkembangannya, gendang dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan ukuran, seperti ketipung kecil, ciblon atau kembar, sedang, dan gendang besar. Ketipung memiliki beberapa fungsi, yaitu berfungsi sebagai pengiring alat musik lain, khususnya dalam musik dangdut. Ketipung memiliki beberapa filosofi seperti aspek fungsi, estetika, dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. 5. Tifa. Tifa adalah alat musik tradisional khas Indonesia Timur, terutama Maluku dan Papua, yang berbentuk tabung dan terbuat dari kayu. Tifa memiliki sejarah panjang dan erat kaitannya dengan masyarakat adat di Papua dan Maluku, terutama suku seperti Asmat, Dani, dan Maluku. Asal-usulnya dihubungkan dengan mitos dan cerita rakyat setempat, misalnya tentang penemuan pohon obsur yang mengeluarkan suara oleh dua bersaudara. Alat musik ini digunakan dalam berbagai upacara adat, tarian tradisional, dan kegiatan budaya lainnya. Tifa memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat adat, seperti mandi, simbol kebersamaan dan identitas budaya. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu dengan ide penciptaan berdasarkan atas budaya dan adat istiadat suatu daerah tertentu. Di dalam lagu daerah tersebut terkandung suatu makna, pesan untuk masyarakat, serta suasana atau keadaan masyarakat setempat, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah setempat. Contohnya ada: 1. Gambang Suling adalah lagu tradisional Jawa Tengah yang diciptakan oleh Kinarto Sabdo, dan makna lagunya menggambarkan kekaguman terhadap alat musik suling dan gambang. Fungsi lagu ini adalah untuk hiburan dan juga sebagai pengiring dalam sebagai kegiatan seperti permainan anak-anak, pentasan, wayang, dan pembelajaran di sekolah. Secara filosofis, lagu ini mencerminkan keindahan dan kehormatan suara musik tradisional Jawa. Makna lagu Gambang Suling menggambarkan kekaguman Kinarto Sabdo terhadap alat musik suling yang memiliki nada indah dan dapat membentuk harmonisasi dengan instrumen lain. Lagu ini juga mencerminkan ketajuban terhadap gambang, alat musik wukul yang juga bagian dari perangkat gamelan. Fungsi lagu Gambang Suling digunakan sebagai hiburan dan pengiring sebagai kegiatan seperti permainan anak-anak, pentas wayang, dan pembelajaran di sekolah. Lagu ini sering dinyanyikan oleh anak-anak di pedesaan dalam permainan lokal. Filosofi. Secara filosofi, lagu Gambang Suling mencerminkan keindahan dan keharmonisan suara musik tradisional Jawa. Lagu ini bisa dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya dan seni musik tradisional Jawa. 2. Bunga Juempa. Lagu Bunga Juempa adalah lagu daerah Aceh yang memiliki makna simbolis penting dalam budaya Aceh. Lagu ini yang berarti bunga cempaka melambangkan keindahan alam, semangat, dan kebanggaan terhadap tanah Aceh. Lagu Bunga Juempa diciptakan oleh Ibrahim Abduh dalam bentuk hikayat Raja Juempa. Lagu ini sudah dikenal sejak lama dan merupakan bagian penting dari budaya Aceh. Makna dari Bunga Juempa.
Satu, keindahan alam. Dua, semangat dan kebanggaan. Tiga, perlambangan budaya. Lagu Bunga Cuempa memiliki beberapa fungsi seperti pengiring tari, sarana promosi, dan ungkapan keindahan. Lagu Bunga Cuempa juga memiliki beberapa filosofi yang mendalam, yaitu satu, menghargai keindahan alam. Dua, semangat hidup. Dan ketiga, yaitu simbol identitas. 3. Lagu Apuse. Lagu Apuse adalah lagu tradisional dari Papua Barat yang menceritakan tentang seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya karena hendak merantau. Maknanya lebih dari sekedar perpisahan, melainkan juga mengandung pesan tentang tanggung jawab, cita-cita, dan semangat untuk menuntut ilmu. Secara filosofis, lagu Apuse menggambarkan nilai-nilai keluarga, tradisi, dan semangat untuk terus maju dalam hidup. Lagu Apuse berasal dari Papua Barat, khususnya dari daerah Teluk Tureri di Manokwari. Penciptanya adalah Korinus Menyusir Sarumi, seorang tokoh yang juga dikenal sebagai pendiri gereja. Lagu ini diciptakan untuk mengajak anak-anak yang akan pergi sekolah di Manokwari agar tetap ingat orang tua dan memiliki tujuan yang jelas dalam menuntut ilmu. Makna dan fungsi lagu Apuse, yaitu satu, perpisahan yang haru. Yang kedua, pesan untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat, pelestarian budaya. Filosofis lagu Apuse, yang pertama nilai keluarga, yang kedua semangat menuntut ilmu, yang ketiga pentingnya tradisi. 4. Lagu Soleram berasal dari Provinsi Riau, Indonesia. Diciptakan oleh Muhammad Arif, seorang seniman asal Banyuwangi. Lagu ini sering dianggap sebagai lagu pengantar tidur yang populer di masyarakat Riau. Lagu Soleram berasal dari Provinsi Riau, Indonesia. Makna pesan utama lagu Soleram adalah untuk menjaga kehormatan, harga diri, dan budaya Malu. Lirik lagu mengajarkan pentingnya persaudaraan dan persatuan untuk menghindari perpecahan, menekankan nilai luhur untuk melestarikan budaya yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Fungsi sebagai lagu pengantar tidur yang menghibur dan menenangkan anak-anak, sebagai sarana pendidikan moral dan budaya yang mengajarkan nilai-nilai luhur, sebagai media untuk menjaga dan melestarikan budaya daerah. Filosofi lagu Soleram mengajarkan pentingnya menjaga martabat dan kehormatan diri, mengandung pesan untuk senantiasa menyambung tali persaudaraan dan menghindari perpecahan, menekankan pentingnya melestarikan budaya sebagai identitas bangsa. 5. Lagu Ampar-Ampar Pisang adalah lagu tradisional Kalimantan Selatan yang memiliki asal-usul, makna, fungsi, dan filosofi tersendiri. Secara umum, lagu ini menggambarkan proses pengolahan pisang dengan cara menyemurnya, namun memiliki makna yang lebih dalam terkait kesabaran dan kesatuan. Lagu ini berasal dari Kalimantan Selatan, khususnya dari masyarakat Banjar. Lagu ini merupakan bagian dari budaya dan kearifan lokal masyarakat Banjar yang berkaitan dengan pertanian dan pengolahan hasil bumi, terutama pisang. Makna pengolahan pisang, kesabaran, kesatuan, hukuman. Nah, fungsi tersebut merupakan hiburan, pendidikan, pengiriman permainan. Filosofi dari Ampar-Ampar Pisang adalah kesabaran, kearifan lokal, dan kesatuan. Sekian dari kami, terima kasih